ini nih tadi nih. Gua liatin ibu-ibu mentang-mentang gak puasa ibu-ibu tadi itu ya. Mentang-mentang datang bulan, masa makannya sembarangan. Bukan itu tergoda kayak gini doang nih. Aduh, jatuh nggak cengeknya. Padahal enak nih kalau gorengan pakai cengek. Nah. Ibu-ibu memang bikin emosi. Nih, pakai cengek dulu enggak cengek. Nih. Tuh kan? Woi, kok lu bukain semua ini? Iya. Ini tadi Enak gara-gara amat lu. gara-gara Mentang-mentang ibu-ibu gua kagak di warung lu ya. Sembarangan makannya. balas dendam tadi gua ngeliat ibu-ibu hampir Balas tergoda dendam, balas sama ibu-ibu janda itu. Ibu jahat. Tergoda. Iya, ibu janda itu makan gorengan. Gua kan tergoda tadi siang lo. Ampun gua mah. Coba gua bagi. Bagus. Nih nggak mau lah, gua mau yang ini nih. Udah deh, pakai sepatu dia. Iya dong. Dari mana lu? Biasa gua habis main dulu. Lagu-laguan. Nih sepatu gua baru nih. Udah ke warung aja pakai sepatu. Biasanya juga pakai sandal cepit tuh, Mang. Elah, lu emang lu doang yang baru? Gue juga Nah. baru lah. Tuh, lihat tuh. Baju gua baru. Sekarang gua udah jadi satpam, kemarin masih pengangguran. Ih, gaya bener lu satpam. Satpam dari mana lu? Satpam Komplek Bahlil. Biasanya nih ya, lu kalau misalnya ini gue bilangin Pak Ustadz. Kalau nggak bilang ini, gorengan. Biarin aja lu. Oh, Dah kan, Waalaikumsalam. baru diomongin tuh. Oh, Ustaz. Pengadang, sehat pengadang. Alhamdulillah sehat, Pak Kemarin Ustaz. sakit ya katanya. Iya, Pak Ustaz. Setengah hari sakit saya. Ada Nggak ini, masuk, Pak. ada obat sakit kepala. Gak ada Pak Ustadz. Iya. Kenapa Pak sakit kepala, Ustaz? Iya. Tadi perut saya sakit. Gimana sih? Kepala. Iya iya iya. Biar iya. Sakit kepala. sakit kepalanya hilang, saya pukul kakinya ya. Jangan. Tadi sakit kaki, Emang- sakit kepalanya hilang. Jadi tadi obrolan apa tadi kayaknya seru sekali Pak Ustadz, ini. dia mencuri makanan saya Pak Ustadz. Nggak mencuri, Pak Ustaz. Kan Pak ini nggak ada, makanya saya masuk ke sini Ih, nungguin. itu sama aja mencuri kan Pak Ustadz? Kalau gua nggak ada, kan dia sama orang diambil gimana? Lu yang ambil Iya. makanannya Pak Nanti Ustadz. titip ya tadi obat sakit kepala ya. Iya, Iya. tapi katanya sakit perut Pak Ustadz. Iya. Saya sakit kepala, Tapi sakit perut. sakit perut karena Makanya belum saya makan. pukul, kan saya Oh, pukul iya. kakinya, biar jadi sakit kaki. Begitu. Kan Hilang sakit masalahnya kepalanya. di perut Nggak karena dia ditambahin. puasa. Oh. Yang marah tadi kepalanya. Oh, gitu Iya, ya. Filosofi. Iya. Si paling filosofi ini. Berat Kang Adang. Iya. Ko Erin sehat semua ya. Sehat, Pak Alhamdulillah. Ustadz. Ustaz sehat, Pak Ustaz. Alhamdulillah sehat. Kemana aja nggak pernah lewat sini. Iya. Soalnya di Adang. Oh, iya. Padahal saya di belakang kadang Iya. ya, nggak di depan sini. Pak Ustadz dia sekarang udah jadi satpam Pak Ustadz. Iya. Dulu saya kan jadi tahun kemarin jadi parkir ya Pak Ustaz ya. Ya alhamdulillah Iya. berkat orang dalam. Betul. Tapi Ada nggak orang panas dalam. dalam kan? Enggak. Iya. Ini orang dalam ada Pak Ustaz. Nah, Siap. dia kerja di dalam. Ah. Jadi OB. Oh gitu. Iya ada Pak Bahlil. Teman saya ada Pak Ustaz. Ada ya? Yang Balil Anwar ya? Iya Oh, itu. iya. Yang orang sini nih, orang tiba surak. Betul. Ada. Makanya suka ngadang, Pak Adang. Iya. Suka gadang-gadang gitu Pak Ustadz. Emang ngadang-ngadang aja ini. Iya. Pak Ustadz Iya. dia ngambil gorengan saya Pak Ustadz karena katanya dia nggak tahan puasa Pak Ustadz. Nggak tahan puasa. Enggak Pak Ustaz. Ini makan apa ya? Apa tuh? Cuma nyobain tadi tuh penasaran pas siang itu saya ngelihat ibu-ibu mentang-mentang nggak puasa tuh Pak Ustaz. Iya. Ya. Makanya kan di depan saya Pak Ustaz. Jadi kan saya jadi terpengaruh tuh Pak Ustaz. Iya. Itu iman saya kuat. Makanya pas buka ini saya langsung makan gorengan. Gara-gara tadi lihat gorengan ibu-ibu. Gorengan ibu-ibu. Lagi ibu-ibu ngapain lagi? Tergoda ibu-ibu janda nih Pak Ustaz. Oh iya. Saya tergoda kan. Iya, yang tergoda itu gorengannya. Gorengannya, bukan ibu-ibunya bukan jandanya itu jadi gorengannya. Iya. gitu. Iya. Jadi tergoda sama ibu-ibu janda yang makan gorengan. Iya. Iya udah ulangi katanya. Kayaknya Ibu-ibu janda nih. Po Erin lebih tahu janda yang mana ini. Ibu-ibu janda nih Iya. makan gorengan. Iya. Nah saya tergoda Sama gorengan sama ya? ibu-ibu janda makan gorengan. Iya. Iya. Jadi permasalahannya ibu janda apa gorengannya? Tapi sekarang saya belum tahu ini. Saya tergoda sama ibu janda apa gorengannya. Iya. Nah setelah saya coba gorengan ya,
biasa aja. Iya. Itu saya tegur dia tadi sama ibu janda. Kalau sama gorengan. Gimana sih? Iya, jadi Nah, keselnya sama gorengan apa ibu janda? sebetulnya mah Saya yang kesel Pak Ustadz. Iya. Saya. berarti dia janda Ustaz. Enggak, ini gorengan saya diambil sama dia. Iya. Gitu Pak Ustadz. Jadi kan kita Kenapa, ini Ustaz? Gimana kondisi tuh? kita lagi puasa. Iya Pak Ustadz. Kenapa di Ya, siang hari itu berat alhamdulillah, Bang iya, Ustaz? alhamdulillah kan puasa kita udah inilah, udah berjalan. Pertanyaannya adalah kenapa sih? Berat banget godaannya. Iya. Puasa itu bikin jadi berat, godaannya tambah berat. Ya wajar Kang Adang. Kadang biasanya siang hari kan makan. Iya. Poerin juga siang hari makan, pagi sarapan, siang makan, Sore. sore makan lagi ya kan. Sebelum sore ada namanya apa namanya? Mindo ya, mindo ya. Apalah mindo makan tuh makan 2 kali. Gitu. Apa unjuk apa? Unjuk. Mengadang ada aja. Jadi gini. Ya wajar ketika tubuh ini biasanya makan, terus tidak makan, maka akan ada yang namanya bergejolak nih. Biasanya apa ya? Kan biasanya ngopi. Nah, itu. Terus biasanya ngerokok. Nah. Ngerokok kan pusing itu. Ya. Gitu. Terus dia bergejolak nafsunya, akhirnya sedikit kesenggol dikit, bacok. Wih. Saya pukul nih Pak Ustaz. Iya. Pentung. Pokoknya senggol dikit marah. Iya. Oke. Yang tadinya baju biasanya acak-acakan biasa aja karena lagi puasa, baju itu poerin marah-marah. Coba yang bener, yang bener. Itu. Emosi, gampang emosi. Kenapa kayak gitu? Ya tadi ya karena biasanya ada yang masuk terus nggak ada yang masuk. Biasanya minum terus dia nggak minum. Nah itulah emosi yang saat ini mungkin tadi ngelihat apa ibu-ibu makan kok Iya. saya nggak makan ya jangan Iya. jangan iri lah. Jangan iri. Iya, dia Enggak kan lagi tergoda aja sih saya emang ngeliat, kayaknya enak amat gitu. Bukan kegoda gorengan deket gua mah. Kegorengan ya itu. Kayak emang Dikendalikan seperti lah. itu Pak Ustadz ya. Apanya? Kalau lagi puasa itu kadang dikit-dikit kita cium Goda. bau-bau aja udah. Lapar keruyukan nih perut gitu Pak Apa Ustadz. setannya lebih banyak apa gimana itu Pak Ustadz? setan ya. Gak usah lihat saya Pak Ustadz. Setan mah justru pada di bulan puasa itu dikerengkeng. Oh di kerangkeng. Nah Iya. terus itu siapa yang ayo buka, ayo buka. Ayo buka itu karena kebiasaan kita yang sudah dilatih oleh setan yang ada dalam tubuh kita yaitu dari nafsu. Nafsu itu kan dari apa namanya awalnya mereka kan bersemayam ada di dalam tubuh kita yaitu di aliran darah. Oleh karena itu kita sebagai manusia di dalam bulan puasa ini maka harus banyak mempelajari diri sendiri karena ada yang mengatakan bulan puasa itu adalah madrasah. Sekolahnya kita dalam memang sudah tidak ada lagi, hanya ada di diri kita. Maka manusia itu ketika berpuasa adalah melawan nafsunya sendiri. Karena apa? Musuh terberatnya kita adalah diri kita. Apalagi di dalam hadis itu mengatakan la tagdob. Janganlah marah. Janganlah emosi. Tuh. Apakah puasa juga itu? Apakah nggak puasa juga nggak boleh marah? Emang nggak boleh marah. Apalagi puasa. Di seharian kita sebelum bulan Ramadan juga jangan marah. Karena kita juga pernah berbuat salah. Gitu. Berpikir aja sendiri. Gitu dulu anak kecil kita pernah kecil. Ya kan marah-marah sama anak kecil. Padahal kita dulu pernah kecil. Gitu. Jadi terhindarlah rasa-rasa marah-marah tadi. Oh, berarti itu kalau itu juga sama aja ujian ya Pak Ustadz, ujian puasa. Iya, banyak yang mancing-mancing kemarahan, Iya. mancing-mancing emosi gitu. Itu Pak Ustadz tuh. Nih, tadi godaan. Iya. Sekarang ujian. Saya jelaskan dulu nih. Kalau godaan itu lebih kepada hal-hal yang kita membawa kepada arah yang tidak baik. Seperti hal-hal yang buruk, itu godaan. Jadi digoda untuk tidak baik. Tidak baik. Digoda tidak untuk tidak benar kepada arah maksiat, arah menghancurkan diri sendiri, arah yang tidak benar itu seperti itu. Tapi kalau ujian itu keniscayaan. Ujian itu keniscayaan yang mana setiap manusia itu akan diuji. Oh. Dan ujian tersebut akan menuju kepada pengampunan dan keberkahan. Itu. Maka jangan takut diuji. Anak sekolah aja ada ujian. Maka tertulis tuh kata guru SMP-nya, guru SD-nya, guru SMA-nya dan yang lainnya kata mereka kalau sudah selesai pulang.
Nah, Maka kalau sudah tidak ada ujian maka pulang. oh, Selesai hidup kita. Berarti menghadap lillahi ta'ala. kirain pulang ke rumah, Pak Ustadz. Saya kira pulang ke rumah berarti ujian. Sedang ada ujian. Oh, berarti kalau kita Ketika lagi ada diuji jangan berisik. Jangan berisik, Gua jaga nih marahnya. lagi di ini gitu ya. Jadi kita kalau dikasih ujian itu harus tabah ya, Ustaz ya. Iya. Betul, harus tabah karena innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang Birin. bukan Mang Sabirin. Oh iya ada Mang Sobirin ada. PRW itu kalau nggak salah ya. Maaf, Iya. maklum saya Mang baru Sobirin, pindahan. iya, baru oh pindahan. iya, ada Pak Sobirin di sini ada Pak. Bawa tas aja dia mah Pak. Saya juga nggak tahu. Iya, Tanggal biasa. muda, tanggal Bang tua. Adang gitu. Bawa iya, bawa tas aja. Mau ini rohan ya Iya, kan. jangkrik Mengadang. bos gitu. Aduh, iya. Iya. Pak Ustadz kan kalau godaan tuh kayak cuman kayak dihapus sekali banget tuh Pak Ustadz. Nah terus kalau misalnya bikin orang gagal puasa berarti kan itu. Lu gimana sih? Gue bingung. Pertanyaan lu udah gimana sih? Iya. Masa lu di koma tidak tepat. Puasanya jadi gagal. Iya Pak Ustadz gara-gara godaan ya kan. Gagal keadaan kecil gitu maksudnya. Iya Pak Ustadz. Ustaz. Kita Bisa jadi gagal. jadi gagal puasa Iya. gitu. Iya. Kalau dia ngegoda saya berarti saya nggak batal Maka puasanya. ada sebuah kalimat, aku berlindung dari godaan kaki yang tidak ada palanya, tidak ada kakinya. Itu mau di warteg gitu. Pak. Itu mau di warteg. Iya. Jadi kita memang harus selalu berlindung kepada Allah dengan kalimat a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, itu kalimat-kalimat itu untuk kita menjaga diri kita. Apalagi tadi Mang Adang, kalau kita marah, kalau kita ini maka langsung ketika kita lagi marah berdiri, itu anjuran Rasulullah SAW. Ketika kita lagi marah berdiri nih, maka duduklah. Kalau malahnya lagi duduk, berdiri. Maka tidurlah. Oh, tidur. Tiduran gitu. Pokoknya jangan sampai dia marah begini aja. Oh ya. Terus berubah menjadi batu. Khawatir nanti berubah jadi hulek kalau dia marah. Kan jelek airnya. Maka di situ kalimatnya la takdob walakal jannah. Ada lagi sebuah kalimatnya, kalau kamu janganlah marah, bagimu surga. Jangankan surga akhirat, surga dunia kita dapatkan. Karena apa? Ketika kita marah, woi, diingat-ingatkan. Wah, Bang Adang nih, awas Bang Adang nih. Maka dia diingat-ingat seperti itu. Ya. Nah, Jadi ini. jangan ingat-ingat. Ini nih, Ustaz. Erwin ini sering marah-marah. Makanya nggak dapat surga dunia. Kata siapa? Gitu. Iya. Emang kayak gitu Pak Ustadz penilaiannya? Buktinya tadi juga udah nggak terima. Kata siapa? Tuh ya kan itu. Kata siapa? Dia menolak tapi udah perkataannya sudah membuktikan gitu. Iya. Sebenarnya udah marah tadi. Iya. Kalau gitu, bisa aja Bang Iya, Adang. Emang iya sebenarnya gitu. Tapi emang saya lihat muka dia tuh kayak nyebelin gitu Pak Ustadz. Iya. Apakah itu disebut dengan butir-butir cinta? Nah, saya sih mudah-mudahan ya Ustaz ya. Tapi nggak tahu dia gitu Ustaz ya. Adalah Ustaz ya. Oke. Intinya marah itu tidak dibenarkan, dan ketika di hadis Arba'in yang ke-16 itu dijelaskan. Ada seorang pemuda yang datang kepada Rasul minta dinasihati. Dia minta dinasihati, seorang laki-laki dinasihati, ya Rasul, saya minta nasihat dan saya tidak akan bertanya lagi nasihat ini kepada siapapun, hanya kepada engkau ya Rasul. Maka Rasulullah menjawab apa? La tagdob. Jangan marah. Terus apa lagi ya Rasul? La tagdob. Janganlah marah. Jadi sampai 2 kali mengatakan jangan marah. Apalagi puasa. Puasa saja merusak daripada amalan-amalan kita. Percuma, karena puasa itu kan dibagi 2. Ada yang pertama Ya, Ustaz. Nanti dulu. oh nanti dulu. Iya. Nanti. Nanti aja lu. Ya nanti sabar ya. Oh ya. Ustadz, dimakan Pak Ustadz Iya, nih. iya. Ada keripik, ada wafer, ada saya. Jadi Ustaz. ya, Iya. Tadi apa Ustaz? Mau apa? Lanjut. ya tadi kita itu dinasehati untuk tidak marah. Iya. Gitu. Jadi apapun Bang Adang yang dirasakan Bang Adang ini membuat saya emosi, apalagi puasa, itu ya jangan jangan tergoda atau jangan terbawa emosi. Begitupun si Teteh ketika ditanya
tadi jangan marah gitu, jangan marah, atau disebut kalau dalam bahasa Arab kuntus soim, saya sedang berpuasa. Andaikan saja nggak puasa saya gebugin kamu. Nggak puasa juga ya harus jangan marah. Jadi puasa ini adalah sekolah madrasah selama 1 bulan umat muslim melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan itu madrasah, pembelajaran semua bagaimana dia tidak makan, masih jangan sampai keluar sifat hewaninya, sifat hayawannya. Kenapa saya sampaikan kayak gitu? Karena ada sebuah kalimat pepatah Islam mengatakan laulal ilma lakana nas kal bahaim. Seandainya manusia itu tidak punya ilmu, maka dia seperti binatang. Begitupun kita, karena kita posisinya adalah manusia, adalah harus punya ilmu. Puasa ada ilmunya, segala apapun ada ilmunya. Kan masak kalau nggak ada ilmunya juga jadinya acak-acakan, kan gitu. Nah, oleh karena itu, ketika kita marah, bisakah mengendalikan? Nah, kalau kita bisa mengendalikan, berarti kita adalah manusia yang sebenarnya, manusia yang seutuhnya. Karena apa? Kalau kita dikendalikan oleh nafsu, bukan akal sehat kita, maka yang didahulukan adalah nafsu. Maka kita akan menjadi budak nafsunya kita. Pak Ustadz, tapi kalau saya nih kan sering patroli gitu ke rumah warga, kadang ada yang suka bikin kesel gitu, kalau udah suka bikin kesel lah gitu. Gimana itu Ustadz pahalanya itu? Masih Jadi dapat pahala apa enggak sih? Iya. Kalau Tergoda Mang Adang tergoda makanan gitu. Oh, ini kesel apa karena tergoda makanan nih Mang Adang? Godaan soalnya dia kan sering banyak tuh kegoda-goda Pak Ustadz sama kadang ibu-ibu suka ada. janda tadi katanya. Gimana tuh Pak Ustadz? Jadi saya ada pertanyaan dari Mang Adang, ada 2. Yang pertama, kesel dengan masyarakat yang susah diatur. Itu bagaimana? Kalau kesel yang tersebut adalah kita sampaikan yang sebaik-baiknya aja. Menyampaikan dengan bil marhamah, dengan kasih sayang, dengan penyampaian yang baik-baik saja, tidak perlu harus menjudge kamu begini-begini. Ya betul, kita menjalankan sebagai fungsi keamanan kita. Itu boleh sampaikan, tapi tidak perlu harus marah. Tegas boleh, marah jangan. Lalu yang kedua, kalau ini tergoda dengan adanya makanan banyak atau yang lain, Cium-cium namanya kan kita ada yang Cium tuh gimana maksudnya? tuh emosi aja dia mah. Cemburu itu. Iya, Ustadz. nggak terima Iya. Yang mencium-cium masakan, Iya, kalau iya, kali iya. lihat-lihat Iya, kita iya, kan, iya. apalagi sore tuh udah Apalagi, sore kan, iya, mencium ngelihat masakan, lewat warteg bener. tuh kan. Betul. Wih, gimana itu Pak Ustadz? Nah. Masih berpahala tuh gitu. ya hal-hal yang tersebut kan sebenarnya tidak membatalkan puasa, karena puasa itu kan adalah menahan sesuatu, tidak ada yang masuk dalam tubuh kita. Karena puasa itu kan tadi terbagi 2. Puasa itu terbagi 2 dikarenakan kenapa? Karena ada puasa lahiriah, ada puasa batiniah. Kenapa puasa lahiriah dan batiniah? Kalau lahiriah kita udah puasa nih. Kita nih nanti nih, kan ini mau traweh nih, maaf nih saya mampir dulu nih, tadi sakit kepala kan begitu ya. Jadi lahiriah kita memang puasa ini Mang Adang. Kemana-mana kita nggak makan, kemana-mana nggak minum, tapi maksiatnya jalan nggak. Nah, hal yang tersebut merusak ibadahnya, ibadah puasanya, tidak membatalkan puasanya, tapi kan capek. Kata Rasul juga mengatakan ada orang yang berpuasa capek-capek, dia sampai lelah, tapi tidak ada pahalanya. Kan sayang Mang Adang. Udah ngejar-ngejar Mbak Empo Erin, ya kan ngeluarin duit segala apa segalanya, percuma kalau hatinya nggak ada. Iya. Udah 3 tahun saya ngajar-ngajar Ustaz. Enggak dapat sekarang udah saya jadi satpam nih Pak Ustaz ya. Iya. 4 tahun ini Satpamnya ada bisa. SK-nya ini mah. Ada Pak Ustaz, baru dilantik Alhamdulillah. P3K kemarin. Masya Allah. Pak Erin masih nggak yakin sama Nah, ini. itu. Mbak dulu Bentar dulu, oke. Agak mahal ini. Iya Ustaz. Padahal tukang warung doang Ustaz. Iya, iya. Susahnya minta ampun Memang padahal. Pak Erin bagus ya. Pak Erin tuh harusnya seperti mawar yang di atas air terjun. Indah dipandang, tapi sulit diraih. Tapi paling ke bawah banjir ya Ustaz. Iya. Ke bawah banjir. Biasanya kita lihatin aja, nanti ke bawah banjir. Iya, tungguin aja jatuhnya. Iya, jadi kita tunggu di Bagus bawah ya, aja Mang Adang. itu. Jarang-jarang Mang Iya. Adang. Paling kan nanti di hutannya gundul tuh Ustaz. Iya. Bawah banjir Ustaz. Ya, silakan dilanjutin. Puas ini kayaknya. agak ke jurang gitu. Iya. Jadi lahiriah seperti itu dan batinnya ya kita. Jadi ya kita puasa ya betul puasa. Lisan dijaga, nggak ngegosip lagi, biasanya ngegosip, ngehasad lagi gitu kan. Jadi banyaknya kita harus lebih banyak diam,
tidak perlu tergoda, maka amalan yang paling bagus katanya mah orang-orang kita ini ya puasa itu banyakin tidur. Kalau dia suka Kalau gibah. saya mah satpam nggak bisa tidur Pak Ustadz. Iya, kalau suka gibah lebih baik tidur gitu. Kalau emang baca Quran bagus maka tinggalkan tidur. Begitu maksudnya. Daripada maksiat liatin janda-janda lewat misalnya, wah mending baiknya tidur. Tapi kalau misalnya ada pembelajaran, ada tausiah, ada kultum, lebih baik nonton di Banten TV sambil dengerin, nah begitu. Gimana Pak Ustadz Islam memandang pahala godaan sebagai pahala Pak Ustadz? Islam memandang godaan sebagai pahala. Iya, jadi godaan itu biar jadi pahala gitu Ustadz. Gimana? Ya tadi pas mau tergoda nggak jadi tergoda. Oh ya, itu Iya, jadi pahalanya gitu. berapa tuh Pak Ustadz? Pahalanya ribuan itu. Karena hal yang tidak terbiasa oleh kita dan kita ikhlas meninggalkan godaan tersebut, qad aflaha man tazakka. Maka dia benar-benar aflah. Benar-benar beruntung. Orang yang mau tidak mau membiasakan diri yang dulu sekarang sudah bagus. Hal-hal yang buruk masa-masa jahiliyah kita yang dulu puasa tahun pertama cuman ya yang penting buka puasa lalu sahur genjreng-genjreng lagi, sekarang udah mulai taraweh rajin, sekarang udah mulai rajin lagi tiap hari khatam 1 juz, khatam One day one juz Pak Haji. Oh iya, one day one juz. Mang Adang ikut Mang Adang. Insyaallah. Iya, amin. Luar biasa, one day one juz. Udah. Ini one day one hadis. Iya. Iya. Gimana sih Pak Ustadz cara melatih nih biar nggak kegoda gitu sama lawan jenis kah atau sama makanan yang di depan ini Pak Ustadz? Kalau kegoda lawan jenis sudah pasti ya. Dan memang itu sudah menjadi sebuah keniscayaan kita harus tergoda dengan lawan jenis. Jangan sama sesama jenis, jangan. Itu Naudzubillah, normal, ya. bersaing normal. Iya, ya. bagus ya. Tapi kalau misalnya godaan tersebut menjadikan kita terjerumus, maka tinggalkan. La taqrab, janganlah mendekat. Lebih baik kita menjauh karena kita ini masih orang-orang yang disebut daripada itu Imam Ghazali mengatakan puasa itu kan terbagi 3. Yang pertama ya puasa saja, saum saja. Dia tidak makan, dia tidak minum, dia tidak, kalau yang sudah menikah dia melakukan hal yang sudah sewajarnya, sunah-sunahnya. Kalau yang anak muda ya biasa puasa seperti biasa, yang penting tidak makan tidak minum, tapi kadang masih ngobrol, masih ngosip, kadang itu puasa. Ada puasa lagi khusus. Puasa khususnya siapa ya? Orang-orang yang saat ini mungkin Mang Adang udah mulai agak baik nih saya lihat nih. Dari mulai segi pakaian sudah mulai meningkat nih. Berarti Mang Adang puasanya hari ini sepertinya sudah mulai melaksanakan sunnah-sunnahnya, yang tadinya jarang sahur, mulai sahur, yang tadinya nggak niat juga habis taraweh itu juga langsung lewat gitulah. Karena lagi patroli pas saya tuh kan dengar tuh. Iya, ada yang niat puasa, saya niat di dalam hati. Betul. Nah, alhamdulillah ini Mang Adang sudah masuk kepada kategori kedua menurut Imam Ghazali. Tapi ketika lagi masuk ke kategori 3, puasanya khusus lil khusus. Itu udah karena Allah. Dia ada kerjaan, gak ada kerjaan, dia tetap puasa. Dia ada orang yang ngeselin, dia tetap puasa dan tidak pernah memikirkan orang lain. Ada nggak sih Pak Ustadz biar kita kuat gitu, melatih diri, biar tadi itu biar tambah keimanannya, biar tambah kayak seperti itu. Ada nggak sih Pak Ustadz? Nasihat saya supaya godaan itu tidak menguasai dikit-dikit, baru godaan dikit aja udah goyah gitu Pak Ustadz. Betul ya. Hal yang perlu dipahami oleh kita adalah bahwasannya kan di sebuah ayat yang mengatakan surah Al-Mulk ayat kedua, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wal azizul ghafur. Nah, di situ dijelaskan bahwasannya ayat tersebut menjelaskannya kita ini hidup dan matinya kita. Allah menciptakan antara hidup dan mati ini bahwasannya untuk menguji kita. Nah, kita harus pahami hidup ini adalah ujian. Hidup ini bisa dijadikan tadi kalau godaan ya seperti itu, kalau ujian ya seperti ini. Saya sudah garis bawahi tadi ya. Anggap aja itu ujian. Jangan itu sebut godaan. Ujian kita lagi puasa, apakah kita sudah puasa lalu Allah tidak uji? Ya diuji.
apakah saya seorang ustadz tidak diuji? Tetap diuji. Karena untuk memperjelas keimanan kita, memperjelas keyakinan kita. Kalau dalam ayat Al-Quran di surah Al-Baqarah adalah di surah tentang puasa, la'allakum tattaqun. Kalau dulu takwanya adalah saya sudah niat, saya sudah sahur itu adalah yang terbaik, besok sudah mulai berubah Pak Erin. Tambah lagi. Tambah lagi puasanya. Iya. Ya memang Pak Ustadz kan Tambah besoknya masih lagi. puasa. Apanya? Iya, Maksudnya Pak Erin yang awalnya puasanya hanya puasa, mulai itu Ngaji. kemana-mana udah mulai ngaji, di tangan di jari manisnya ada tasbih, zikir kemana-mana udah bawa mukena yang sasetan. Saset. Aduh. Bukan traveling Pak Iya, Ustadz. traveling. Walaupun dari sini ke situ doang. Mang Adang tadi emang apa namanya buka pakai apa Mang Adang? Buka pakai itu Pak Ustadz. Gorengan. Gorengan Iya, biasa. gorengan. Gorengan. Iya. Biasa Pak Ustadz dah seada-adanya lah. Iya. Maklum masih bujangan Pak Ustadz. Pak Erin mah makan pengertian. buka puasanya pakai cabai doang dia. Enggak lah Pak Ustadz tadi sakit Makanya dia perut. ngomongin pedes Pak Ustadz gitu. Iya, iya. Tadi sakit perut Pak Ustadz. Iya, iya. Goda aja lu, goda-godain gua mulu lu. Lah iya. Karena cewek itu semakin marah semakin menggoda. Ya, makanya jangan iya. Intinya mah godaan itu keniscayaan ya. Godaan itu mah harus kita kendalikan seperti avatar. Wih, subhanallah. Kita harus jadi pengendali nafsu lah minimal lah. Iya. Kalau nggak bisa jadi pengendali air, angin dan lainnya, minimal jadi pengendali. Nah, berarti menahan emosi juga Pak Ustadz gitu ya. Kita mengendalikan emosi. Iya. Itu termasuk ibadah juga Pak Ustadz ya? Kalau saya nonton film Hulek itu, Ulek. Hulek Ulek itu gini Pak Ustadz. itu ulek kan. Dia tuh punya jam tangan, lalu di jam tangan tuh ada denyutnya. Maka dia tarik. Nah, minimal itulah. Tarik Oh, nafas. Tarik tarik nafas. nafas. Kalau kita mau emosi tarik nafas. Tarik nafas. Soalnya kalau narik yang lain kan diomelin. Oh iya benar. Narik duit aja Pak Ustadz, enak. Narik duit. istri orang apa lagi saya? Kalau perempuan emang langsung ke arah Iya. ke sana. Iya. Saya pernah pas lagi marah-marah narik istri orang itu dimarahin malahan. Iya, iyalah. Itu mah narik emosi orang Pak Ustadz. Iya. Kemarin saya lagi bawa motor ditarik aja tuh. Iya. Sama mang parkir. Saya kira sama. Itu kan itu nggak bisa marah ya? Iya. Nggak bisa, Betul. nggak bisa marah. Iya. Ayo Pak Ustadz, ayo Pak Ustadz gitu ya, gitu ayo Pak Ustadz. Kalau 2.000 ayo gitu. Iya. Tapi kalau misal 5.000, oh Pak Ustadz, ayo gitu. Lebih ya. Iya. Gimana Pak Ustadz tuh? Kita Jadi menahan kalau kita emosi. menahan emosi saat puasa itu termasuk ibadah, ya saya sampaikan adalah sangat-sangat beribadah karena kita sudah menjalankan perkataan dari Rasulullah SAW mengatakan la takdob, jangan marah. Ini di sebuah kalimat-kalimat la takdob itu marah itu banyak sekali membahas tentang marah, membahas marah. Karena kalau marah nanti ada sebuah yang namanya penyakit. Ini menurut medis kalau kita marah jantung kita semakin berdebar, terus darah kita semakin tidak tidak stabil, maka berubahlah hulek itu tadi. Iya, langsung marah, enggak. Pokoknya karena itu hal-hal yang marah itu adalah sebuah penyesalan nantinya. Gitu. Jadi penyesalan kita marah, awalul godop junun. Awalul godop junun wa akhiru nadam. Awal mula marah itu adalah jahil, kebodohan kita. Ngapain marah? Coba kita pikir lagi, Mang Adang jangan marah, ngapain marah? Nggak usah marah, karena apa? Nanti akhiru nadam, maka akan menyesal. Seperti itu. Kalau puasa itu banyak godaan, apakah salah satunya itu ada kita sedang naik level Pak Ustadz atau gimana? Sangat. Karena setiap manusia itu kan diuji dengan kadarnya masing-masing. Maksudnya kan mungkin semakin katanya, Iya. semakin imannya semakin kuat, semakin banyak Betul. godaannya. Contoh nih sekarang nih, Po Erin ketemu Mang Adang hari ini, Mang Adang hari ini, Po Erin udah mulai turun. Ngomongnya nggak apa, sambil matanya apa gitu, misal contoh gitu. Tapi Po Erin udah mulai apa,
Nah, berarti keimanannya udah naik tuh. Versi Po Erin. Mang Adang ketika datang nggak gedubrak-dubrak lagi, tapi udah mulai Po, Assalamualaikum begitu. Waalaikumsalam misalnya, Assalamualaikum gitu, Waalaikumsalam. Maka Mang Adang sudah masuk level karena setiap orang itu kadar imannya berbeda-beda. Semakin kita tinggi imannya, maka semakin juga tinggi ujiannya. Gitu. Maka di surat Al-Ankabut ayat 2 dijelaskan di situ, apakah kamu sudah beriman lalu aku tidak uji? Diam dulu, pasti akan kuuji. Gitu. Tapi setiap ujian itu adalah sebuah keberkahan dan menuju kita kepada sebuah kebaikan-kebaikan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Tambah itu nanti rezekinya, tambah itu pahalanya, tambah segala hal-halnya. Karena apa? Kita sudah berserah diri kepada Allah. La'allakum tattaqun. Ustadz, ada nggak sih praktik menghadapi godaan di tempat kerja atau enggak di mana aja lah? Gitu Kayak Ustadz. kerja aja malah di sini doang. Kerja gua jaga Gimana warung. sih? Ih, jaga warung juga pekerjaan lu. Ini pertanyaan biasa. Pertanyaan ketika lagi mau terawih ngobrol dulu biasa gitu, iya. Jadi Po Erin, tips untuk hal-hal yang di dalam tempat kerjaan kita adalah kita sudah tahu. Pasti kita sudah tahu mana yang hal membuat kita marah, mana yang membuat kita nyaman. Maka di bulan puasa kita udah harus memetakan kehidupan kita nih, perjalanan kita. Kalau ke sini saya pasti kesel. Kalau ke sini saya pasti nyaman, maka pilihlah yang nyaman-nyaman saja. Tapi ketika ditemukan dengan sebuah permasalahan atau ketika ada godaan, maka disitulah kita harus menjalani dengan apa tadi. Kalau memang diujinya marah, maka kita tidak tinggalkan saja. Kalau diujinya kesel sama orang, maka lebih kesel lagi sama diri kita. Kenapa sih ngeselin orang? Maksudnya ngapain sih kita tuh benci sama orang? Nggak ada untungnya. Kan begitu ya, Iya, Madam? iya. Buat apa? Iya. Dia juga nggak ngerasa apa-apa ke kitanya aja yang GR. Nah, biasanya seperti itu. Oh, lebih ke introspeksi diri, Ustadz gitu ya? Itulah madrasah. Bulan Ramadan adalah madrasah sekolah. Sekolah bagi orang-orang mukmin, bagi orang-orang yang berpuasa untuk menjalankan sekolah tersebut, tarbiyah-tarbiyahnya. Gitu. Gitu tuh. Kalau pas saat puasa Pak Ustadz, kesalahan-kesalahan kecil apa sih pas saat puasa? Maksudnya godaan kecil atau kesalahan yang bisa bikin puasa itu jadi tidak diterima atau nggak dapat pahala? Tidak dapat pahala. Hal-hal yang kecil yang paling ini ya. Ya kan kita kan ada yang kecil itu yang luput Pak Ustadz. Kayak itu doang. Cuma ngomongin doang, siapa sih itu lewat kayak gitu-gitu. Kita kan nggak kerasa Pak Ustadz ya. Betul. Sangka kita mah nggak apa-apa gitu. Iya. Gimana, Ustadz? Hal-hal yang tersebut, hal yang kecil yang merusak puasa kita, merusak pahala kita, tidak merusak puasanya tapi merusak pahalanya. Kan tadi sia-sia ya. Sia-sia kalau kita puasa capek-capek hanya makan hanya tidak makan, akhirnya hanya dapatnya haus dan dahaga lapar dan haus saja. Maka saran saya sebagaimana Rasulullah juga menceritakan hal tersebut kepada sahabatnya, bahwasannya tadi itu ayolah berpikir sendiri. Hasibu, jadi ayo hitung pahala diri kita, dosa kita, hal-hal yang menjadi kita ini tidak baik, hitung hasibu. Qoblan tu hasibu. Jadi sebelum kita ini menjudge orang, maka capek tuh. Itu orang ngapain sih? Itu orang ngapain? Udah kita pikirkan diri sendiri, maka kita hanya puasa kepada Allah. Tidak perlu banyak menjudge orang lagi ketika lagi puasa. Yang biasa kita nongkrong dikurangi nongkrongnya. Mohon maaf, tumben nih nggak nongkrong misal gitu. Maaf kan akhirnya kitanya kesel kan kayak begitu kan, kesel sama orang. Tapi kadang ini. suka diomongin, wih so alim gitu. Gimana tuh Ustadz gitu? So alim. Digoda-goda Iya, gitu. iya. Ya, langsung jawabnya amin kan gitu. gitu Karena kan Ustaz, didoain so alim amin kan. Makin kesel dia. Ya kan akhirnya yang emosi siapa? Kita. Ya mereka lah. Iya. Iya, itu Ustadz. Kadang kan kita tuh mau berubah, kita kadang suka masih ngedengar omongan orang Ustadz. Ngapain sih gitu-gitu udah sih kayak gitu. Ngapain sih so alim kayak gitu-gitu tuh Ustadz. Kita mau berubah sebetulnya dalam hati, dalam lubuk hati yang dalam itu. Iya. Tapi kadang itu omongan orang itu gimana gitu Ustadz ya. Godaan itu ya bukan hanya adanya pada iblis atau setan. Maksudnya gimana? Iya. Biar sekalian aja.
Jadi godaan itu bukan hanya dua hal tersebut ya, hanya setan, tapi di situ minal jin wan nas. Jadi dari bangsa jin dan manusia. Jadi manusia juga bisa menguji kita. Nah, maka di dalam ayat suci Al-Qur'an tadi Al-Ankabut la yuftanun itu, apakah mereka ini berpikir nggak, mengira nggak bahwasanya ketika beriman langsung selesai gitu? Saya padahal udah bener ini, kenapa sih harus diuji? Kadang gitu Pak Ustadz, kita lagi senang-senangnya maksudnya ibadah, kadang kok ujian malah datang bertubi. Iya. Nah, itu. Ya itu karena ingin mengukur kehambaan seseorang, kesalehan seseorang dalam arti ketakwaan mereka itu diukur, apakah hanya sekedar sajadah. Di atas sajadah kita menangis, oh tidak. Apakah dengan mengitarin tasbih itu sampai 1000 kali, apa kita disanggap sudah kesalehan? Oh tidak. Ujian kita pasti akan menguji diri kita sendiri, gitu. Pasti berbeda ujiannya. Yang ini hilang 5.000 biasa aja, ini hilang 10.000 ngamuk-ngamuk gitu kan. Ya karena gedean ini sih. Ya kan. Jadi ujian itu berbeda. Ini 5.000 udah kayak apa tahu mengadang ini, aduh 5.000 kemana ya? Buat parkir. Itu, ini yang 10.000 biasa-biasa aja. Maka ujian itu seperti itu. Maka ketika ada seseorang yang menguji kita tentang puasa kayak begini, ini begini, nah ternyata hal tersebut harus kita pahami. Bahwasanya ini adalah jalan kita. Kalau semakin berat perjalanan kita, maka jangan tinggalkan. Karena itu udah jalan yang terbaik. Kalau semakin ada karpet merah perjalanan kita, maka di situ adalah hati-hati. Bisa jadi itu kita tergelincir. Pak Ustadz, berarti kan tadi kata Pak Ustadz bukan cuma jin dan iblis aja kan yang menggoda, berarti manusia. Berarti jin dan iblis Gak usah itu- ngotot, udah ngotot ya Pak Ustadz. Nanya aja tuh, dia marah-marah. Soalnya makanya belum selesai. Berarti Pak Ustadz, manusia juga itu kayaknya titisan iblis sama jin gak sih kayak gitu? Hebat banget tuh pertanyaannya, luar biasa. Kadang-kadang emang Pak Eri deh. Iya. Mungkin dia lapar Pak Ustadz, mau dimaklum jawab aja Pak Ustadz. Saya takut Pak Ustadz udah nggak ada nih, nggak mau ke saya. Iya. Kalau nggak dijawab, saya kena sasaran. Berarti itu langsung ke KUA. Iya. Nah, sudah pengen dihalalkan gitu. Iya. Oke, jadi hal yang tersebut apakah manusia juga termasuk daripada itu? Iya. Kalau dia manusia itu kan luar biasa. Taatnya manusia itu melebihi malaikat. Kalau manusia sedang taat-taatnya itu bisa melebihi malaikat. Tapi kalau sudah jahil, sudah tidak baik menjalankan yang kemungkaran, itu bisa melebihi setan. Ya. Kita ini ada bagiannya karena manusia itu punya nafsu. Lalu manusia juga punya akal. Tapi manusia juga punya hati. Fuad. Punya perasaan. Fuad itu Iya. artinya. Ada teman saya Fuad. Iya, kulub, punya hati. Jadi punya rasa gitu. Ini mah kayaknya nggak bener deh. Itu sifat manusia. Feeling. Gitu. Feeling good. Punya perasaan. Iya. Terus, tapi kalau sudah tidak punya perasaan kan dia udah melebihi. Maaf. Ada ibu-ibu, ada seorang wanita yang menggugurkan janinnya. Nauzubillahimindzalik. Apalagi kita sedang berpuasa, kalau bisa mah udah hal-hal yang seperti ini. Contoh seperti itu ya manusia itu. Kalau dia baik, lihat perempuan itu seorang ibu seperti malaikat yang mengandung 9 bulan. Ini pertanyaan Pak Erin ini pas banget ya. Seorang perempuan yang mengandung 9 bulan, setelah mengandung dia harus menyusuinya, dia harus membesarkannya, harus menyayanginya. Malaikat bagi seorang ibu. Yang mana malaikat ini luar biasa, doanya diijabah, segalanya diijabah, mungkarnya pun diijabah. Anak saya kutuk kamu jadi imam besar, hebat kan, dikutuk jadi imam besar jadi. Maka seorang wanita, seorang perempuan hati-hati dalam berbicara, ada percakapan, apalagi sering emosi, ya. Iya, emosi terus Gitu. sama. Nah, itu, tapi kalau udah jadi bagian daripada dia tidak benar, itu bisa melebihi daripada setan, lebih dari iblis. Apa yang terjadi? Ya tadi hal-hal yang tidak dibenarkan, seorang wanita dia mengumbar
auratnya, mengumbar segala-galanya, itu kan udah melebihi. Ya maaf ya, Iya. kayaknya setan kita ini lebih terhormat. Pocong Hormat. aja kan tertutup. bukan. Pocong aja tertutup. Iya. Jadi Pak Ustadz gimana pesan utamanya ya, agar kita kuat menghadapi godaan selama bulan Ramadan ya Pak Ustadz? Yang pertama adalah pesan-pesan yang harus di bulan Ramadan ini kita sama-sama tahu. Luar biasa hari ini hujan terbesar di Indonesia, di beberapa provinsi khususnya di kita juga di Banten. Di hati kita harus tertancap, katakan dalam sebuah hati kita ini menanyakan, apakah ini bulan Ramadan terakhir saya? Nah maka itu menjadi rem segala rem. Jadi remnya itu udah luar biasa. Apakah ini Ramadan terakhir buat saya? Kalau memang kalimat ini menjadi sebuah perjalanan hidup kita, perjalanan spiritual kita, maka Ramadan ini betul-betul dia jalankan. Sudah tidak lagi sibuk dengan mikirin orang lain. Sudah tidak lagi sibuk dengan hal-hal yang bahasanya ya dulu saya sering nongkrong. Karena apa? Dirinya tertancap sebuah kalimat, apakah Ramadan ini terakhir bagi saya? Yang menjadikan kita ini tidak benar adalah panjang angan. Selalu berangan-angan, nanti Ramadan depan masih ketemu lagi. Gimana besok? Gitu, nggak apa-apa Lebaran ini, ya gitu. Dan yang paling penting mengadang Ko Erin adalah bahwasannya saya akan tanya, ujian terberat mana? Para nabi, para sahabat, ujiannya lebih berat mana? Apakah diri kita udah diuji betul-betul? Apakah kita sudah termasuk digoda betul-betul? Menurut saya itu masih belum. Masih belum ada apa-apanya. Belum Ustadz, ada ya, apa-apanya. dibanding pendahulu kita ya. Betul. Apalagi kalau kita melihat kisah daripada sahabat Nabi Bilal bin Rabah, untuk menguatkan imannya, untuk meneguhkan imannya harus ditindihin sama batu. Lah ini cuman pagi sampai maghrib doang, itu subuh ya, subuh sampai maghrib doang itu enggak ini, masih kalah gitu. Sedangkan bin Rabah itu dipanas terik matahari ditambahin batu, tapi apa yang dikatakan ahadun ahad, tetap Allah Maha Esa, Allah Maha Esa gitu. Dan mengadang Pak Erin saya ingatkan, jadi kalau puasa di bulan Ramadan itu ya ini ya mah, di puasa Ramadan itu sholat itu hanya 3 waktu. Tiga Ya, waktu. sholat itu hanya 3 waktu. Pagi, siang, Iya, sore. iya hanya 3 waktu. Yang lainnya udah nggak puasa. Oh iya benar. Kan malamnya udah nggak puasa. Iya, gitu. Jadi Iya. puasa kita kalau lagi puasa hanya 3 waktu ini sholatnya. Kalau bulan Subuh, puasa tuh Dohor, suka sama ngeblank. asar. Iya, iya, Iya. benar. Iya. Iya. Pak Ustadz, kalau kita nih udah tahan dengan godaan, iman kita udah tinggi banget lah gitu, terus kegoda lagi, kita harus gimana sih Pak Ustadz kayak gitu? Bagus sekali Pak Erin. Jadi ketika kita sudah masuk pada tahap yang Naik level lah. naik level, maka ada doanya, Robbana la tuzigh qulubana ba'da hadaitana, kan gitu. Di situ ada doa, Robbana la tuzigh qulubana ba'da hadaitana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Di situ doanya adalah, ya Allah, tolong jaga hati hamba ya Allah yang setipis tisu ini gitu. Iya. Karena kita akan diuji kembali dengan ujian yang sebelumnya. Iya. Apakah masih naik level apa mau naik lagi? Apa mau turun lagi? Nah, maka ada sebuah kalimat, bersyukurlah, beruntunglah orang-orang yang mau meninggalkan hal-hal yang dulunya. Jadi sudah berserah diri, sudah tidak lagi yang tadinya Mang Adang suka nongkrong, sekarang sudah enggak. Hal-hal yang itu sudah dihilangkan, udah banyak menjaga kan pahala, menjaga amanah, menjalankan. Ini ditanya siapa, maaf Pak, saya sudah menjalankan aturan dari yang telah memberikan saya tanggung jawab, amanah. Nah itu kan luar biasa. Tambah imannya, tambah ininya, tambah segala-galanya kan gitu. Amalannya ada nggak Pak Ustadz? Amalan untuk apa? Dari kita tetap di jalur yang benar gitu, biar nggak kegoda lagi. maka perbanyak istighfar. Amalan-amalan di dalam Ramadan itu kita banyak beristighfar, karena istighfar itu luar biasa. Istighfar itu kalimat yang sedikit tapi luar biasa, ditambah dengan kalimat yang katanya
kalimat ini ringan, tapi timbangannya bisa menggoyangkan. Apa itu? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Terus gitu tuh. Di dalam kita lagi puasa baca itu amal-amalan itu terus baca subhanallah bihamdi. Kalau emang ini baca istighfar, astagfirullahaladzim, terus dibaca istighfar gitu. Karena nanti dari hal yang tersebut menjadikan keberkahan buat kita. Gitu Mang Adang ya. Ini kayaknya waktu udah mau terawih kita Terakhir ini. Pak Ustadz, terakhir. Apa ini? Ya, terakhir. Biar nih para pemirsa Banten TV gitu. Oh, boleh. Biar puasanya Yang makin lain, iya. naik level gitu, berkualitas. Nggak Gimana gampang tuh? marah, nggak Iya. gampang tergoda Iya. gitu Ustaz gimana tuh. Gimana tuh? Untuk para pemirsa Banten TV. Dimanapun Anda berada. Ya. Kami jelaskan bahwasannya untuk menambah kita ukur puasa kemarin itu apakah masih lapar perut atau lapar mata, apa sudah mulai lapar iman. Yang dulunya tidak sholat duha, ketika sekarang puasa dia sholat duha, berarti udah naik levelnya. Tebal iman. Tidak usah lama-lama, cukup 2 rakaat nggak apa-apa, nggak usah banyak-banyak, cukup 2 rakaat lalu kerja lagi, ibadah lagi. Yang tadinya jarang beristighfar mulai beristighfar, gitu. Jadi hal-hal yang kecil tapi mendekatkan diri kepada Allah itu luar biasa. Yang biasanya ngomongin orang udah nggak ngomongin orang lagi. Yang biasa ngegibahin orang udah nggak gibah lagi. Walaupun dia masih ikut di kumpulan, ya, tapi dia nggak ngegibah. Dikit-dikit sudah mulai merubah dirinya dan mulai arah menuju mardotillah. Kalimat dalam artian mardotillah adalah mencari ridhonya Allah. Tempat ridhonya Allah yang di mana. Dan ketika ridhonya Allah itu mohon maaf, itu bukan jalanan yang bertabur bunga. Yang kalau dalam India itu wah aca-aca gitu, gitu. Enggak. Tapi justru itu penuh duri. Kalau nggak ada duri ya pasti itu banyak gajlugannya, banyak yang polisi tidurnya gitu. Oh, berat pokoknya. Nah, berarti kalau Jalan kita jelek. menuju hal yang kebaikan tadi ternyata banyak ujian, terus jangan pernah kembali ke belakang. Lebih baik sampai merangkak-rangkak kita menuju jalan yang sudah kita tempuh, dan ini adalah sebuah keridhaan Allah. Lebih baik merangkak-rangkak daripada kita harus lari kembali kepada hal yang kejahilan kita gitu. Filosofinya bagus. Nah, jadi nggak apa-apa kita meninggalkan kebiasaan buruk Ustaznya. Iya. Meninggalkan teman, bukan sebetulnya bukan meninggalkan teman-teman yang buruk sebetulnya, Tidak, bukan. tidak. Kita meninggalkan hal-hal kebiasaan dia, mengurangi. kebiasaan buruk gitu, Mengurangi, Ustaznya. jangan meninggalkan, tapi kita hanya bisa mengurangi. Karena kehidupan yang dulu itu pasti akan selalu datang kembali. Untuk apa? Allah uji agar keniscayaan hidup kita ini menjadi sebuah keberkahan dan pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Mantep nih Ustaz. Ya, Terima sama-sama. kasih nih Pak Ustaz nih ya. Pak Ustadz mau itu terawih Pak Ustadz? Iya ini. Untung tadi bilangnya belum manggil-manggil saya. Iya. Iya, mohon maaf nih Mang Adang. Iya, Mang Adang jangan ini, kalau misalnya mau sholat gantian. Nggak sendiri. Oh, sendiri. Agak ada susah ya Pak Ustaz. Banyak Tarawih alasan itu, tuntut Pak. kan itu Pak Ustadz udah kanan kiri Enggak, udah godaan ini, udah Ustaz. Pak Ustadz. Kalau saya patroli, kalau saya ini nggak ada yang jaga komplek depan, Siap, takutnya siap. banyak maling Pak Ustaz. Nah itu, gitu. Pak Erin tolong disiapin nantinya obat sakit Oh, kepala iya, Pak saya. Ustadz, nanti saya- Habis terawih nanti saya kesini Ya, lagi. saya juga mau ini Ya. patroli Pak Ustadz ya. Makasih Pak Erin. Iya Pak Ustadz, Ya, sama-sama terus Pak semangat bertakwa Ya, kepada Ustaz, Allah makasih, ya, Ustaz. sama-sama ya. Terima kasih Pak Erin. Ya. Ini langsung marah aja ya. Ustadz. Di sana.